Anda nggak usah bingung untuk menghadapi polemik ini. Anda nggak usah bingung. Kita punya Kiai Qurtubi, cukup mewakili kita semuanya. Kiai Qurtubi sudah cukup mewakili kita semuanya. Tinggal kita teruskan amal ibadah kita. Ini mungkin Kita nanti banyak viral lagi, tanggapan lagi. Insya Allah. Kepada saudara Imam, tidak perlu menanggapi ini. Tunjukkan saja surat undangan kepada saya. Kita berhadapan untuk mengadu hujah, baik itu hujah nakliyah maupun hujah akliyah, dengan tujuan bagaimana adab-adab di dalam ilmu bahas dan munadharah, tepati syarat-syarat ilmu munadharah dan ilmu mubahasahnya. Jangan sampai menantang 3 hari 3 malam tapi datang pada waktunya, datang apa kabur. Datang apa kabur. Makanya banyak umat yang memberi lakob al-kaburi. Gak salah. Resepnya untuk melawan hujah ini sudah saya tukil dalam kitab An-Nawawi Syadid fi qam'i hadaya minal imanil adid, yaitu bom nuklir untuk menumpas ngigaunya iman yang keras kepala. Sampai detik ini belum saya buka kitab itu. Kenapa? Karena belum berhadapan. Tapi bagaimanapun berhadapannya, maka insya Allah akan saya layani. Karena di akhir-akhir ini, kurang lebih hampir 1,5 tahun menginjak ke 2 tahun ini, ada kelompok-kelompok pemecah belah umat, pemecah belah antara ulama dan habaib. Betul? Mau dipecah belah atau tidak? Siap bersatu? Siap bersaudara? Kalau urusan dalilnya panjang, saudara. Urusan dalilnya panjang. Yang saya bagian tanggapi sekarang ini tentang ada pernyataan taklid kepada Imam Ibnu Hajar setelah dohirnya hujah, maka itu hukumnya haram. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang bodoh, orang awam bisa ditipu dengan gaya hujah sabsatoiyah. Tapi bagi orang yang cerdas, orang yang alim, setelah dohirnya hujah, nanti hujahnya dilihat. Hujahnya itu apakah hujah nakliyah, apakah hujah akliyah. Dari nakliyahnya apakah dari Al-Quran, Al-Hadis. Setelah itu ditinjau dari usul fikihnya, apakah hujah ini qat'iyud dalalah atau subutud dalalah, apakah hujahnya dhoniyud dalalah, apakah hujahnya dhoni, itu hujah akliyah. Kalau hujah akliyah, apakah itu hujah burhaniyah, apakah itu hujah jadaliyah, apakah itu hujah syariah, apakah itu hujah khotabiyah, apakah hujah sabsatoiyah. Yang saya lihat dan saya perhatikan, semua hujah yang disampaikan tentang nasabah alawi 99% hujah sabsatoiyah, yaitu hujah yang makiyasun mu'allafun bil syabihah bima bihaqqin wa laysat bihi, yaitu kias yang disusun, hujah yang disusun dengan min muqaddimatin wahmiyatin kadzibah, muqaddimah yang dusta, syabihatin bil haq, seperti benar wa laysat bihi padahal bukan benar, syabihatin bil masyhurah wa laysat biha, seperti masyhur padahal tidak masyhur. Nah, ini yang digunakan hujah-hujah sabsatoiyah. Pelakunya adalah sufastoi. Cara menghadapi orang menyampaikan hujah seperti ini, saya sudah punya resepnya dari karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Namun cara menghadapi orang ini bukan dengan cara di media massa, bukan dengan cara di yaitu media sosial, karena itu akan menambah perpecahan. Sejak tanggal 27 Agustus di Kesultanan Banten, saya sudah sampaikan kapanpun dan dimanapun, ketika ingin mencari kebenaran, berhadapan langsung dengan saya siap dimanapun dan kapanpun. Tapi saya tidak mau, saya satu bukan youtuber, bukan tukang konten kreator, saya nggak mau menambah perpecahan. Tapi bagi yang lain silahkan, yang ahlinya silahkan. Media sosial, beda sosial, darat lawan darat, ini harus dilawan. Hujah yang disampaikannya itu adalah hujah sabsatoiyah, atau disebut hujah mughalatah, atau disebut hujah musyaghabah. Resepnya untuk melawan hujah ini sudah saya tukil dalam kitab An-Nawawi Syadid fi qam'i hadaya minal imanil adid, yaitu bom nuklir untuk menumpas ngigaunya iman yang keras kepala. Sampai detik ini belum saya buka kitab itu. Kenapa? Karena belum berhadapan. Tapi bagaimanapun berhadapannya, maka insya Allah akan saya layani. Kenapa? Bagi kita saudara, fatabi'us sholihan mimman salafa, ikuti ulama salafus soleh dan para ulama yang berada di jalan salafus soleh, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam As-Sakhawi, Imam Zabidi Al-Murtado, ulama-ulama yang sudah masyhur kesolehannya, kewaraiannya, kezuhudannya, dan masya Allah tabarakallah, dari kitab-kitab mereka banyak orang-orang yang sudah menjadi para aulia dan ulama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya menghimbau kepada semua umat, jangan atas nama pribumi tapi ternyata mau memecah belah pribumi. Betul? Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan, ini mungkin nanti banyak viral lagi, tanggapan lagi. Kepada saudara Imam, tidak perlu menanggapi ini. Tunjukkan saja surat undangan kepada saya. Kita berhadapan untuk mengadu hujah, baik itu hujah nakliyah maupun hujah akliyah, dengan tujuan bagaimana adab-adab di dalam ilmu bahas dan munadharah, tepati syarat-syarat ilmu munadharah dan ilmu mubahasahnya. Jangan sampai menantang 3 hari 3 malam tapi datang pada waktunya, datang apa kabur. Datang apa kabur. Makanya banyak umat yang memberi lakob al-kaburi. Gak salah.
Oleh karena itu, sekali lagi, kita umat Islam, baik dari kalangan habaibnya, ulamanya, kiainya, ustadznya, satukan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus kita persiapkan untuk masa depan kita. Jangan sampai ada permusuhan dan kedendaman dalam hati kita. Jangan sampai ada kesombongan dalam hati kita. Sehingga ketika kita menginginkan qalbun salim, maka kita akan bisa kontrol mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita.